para orang tua muda untuk mempersiapkan diri, belajar melalui program-program parenting untuk siap menjadi orang tua. Kenapa menjadi orang tua harus siap? Karena tadi saya katakan, mayoritas untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang bapak, menjadi orang tua, itu tidak ada sekolahnya secara khusus. Meskipun ilmu apapun yang kita pelajari, ya arahnya diantaranya menyiapkan kita untuk lebih dewasa, gitu kan. Untuk siap menjadi apa saja, termasuk menjadi orang tua. Nah, bekal yang seringkali bersifat minim itu, kemudian dia gunakan untuk melayani tumbuh kembang anak. Sehingga tidak cukup gelar tinggi, sarjana, doktor, magister, untuk itu secara otomatis punya bekal untuk menjadi seorang ibu. Karena apa? Melayani anak, mengasuh anak itu pekerjaan unik, pekerjaan khas, yang pada titik tertentu seringkali berhadapan dengan ketidaksesuaian antara praktek dengan teori. Banyak hal yang terjadi dengan sangat cepat, terjadi perubahan. Contoh hari ini misalnya, dengan COVID misalnya, semua anak back to home, ya kan, kembali ke rumah. Yang di pondok kembali ke rumah, yang di sekolah belajar dari rumah, semuanya di situ. Lalu pertanyaannya, siapa yang di situ mendapatkan tugas utama? Ya orang tua. Makanya kalau bicara parenting ini sebetulnya bukan hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga perlu gitu kan. Karena mendidik mengasuh anak itu bukan peran tunggal, tapi ini peran kolaboratif. Peran kolaboratif. Mudah-mudahan suami-suami Anda juga ikut mendengarkan ini ya. Ikut mendengarkan gitu. Peran kolaboratif yang tidak bisa sukses tanpa kerjasama, tanpa kebersamaan, tanpa komitmen dan kesadaran bersama. Sehingga saya kira ini pertama yang ingin saya tekankan. Anda harus sadari bahwa Anda tidak pernah sekolah untuk jadi ibu. Tidak punya sertifikat khusus, tidak punya ijazah khusus untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak. Nggak ada. Tetapi Tuhan membekali kita ya seperangkat kemampuan yang bisa dikembangkan untuk baik karena kodrat kita, karena naluriah kita, karena insting kita, karena rasio kita, karena kita punya hati, maka kita memiliki kemampuan untuk memberikan layanan kemanusiaan kepada anak kita. Yang kedua, saya ingin bicara tentang ibu. Ibu dalam kacamata Islam ini menempati posisi yang luar biasa. Ya. Hampir tidak ada anak di dunia ini yang tanpa ibu. Ya, tanpa bapak pun sebetulnya nggak ada gitu kan. Nggak ada anak lahir tanpa ibu, tanpa bapak, kecuali Nabi Isa. Hanya ibu. Secara real memang ada kalanya ada anak yang bapaknya nggak jelas. Tapi kalau ibu pasti ada. Makanya dalam administrasi kependudukan itu misalnya akte kelahiran, kalau ada anak lahir bapaknya tidak jelas, mesti ditulis di akte itu bunyinya adalah putra dari ibu siapa. Makanya kalau kita bicara itu, ibu itu sentral dalam konteks realitas hidup. Di dalam konteks perbankan pun, mesti yang ditulis dalam ketika buka rekening, mesti ibunya. Fauzi, ibu kandungnya siapa? Tidak bapak kandung. Karena apa? Itu tadi ada realitas di mana ada anak yang seringkali bapaknya nggak jelas. Meskipun secara moral nggak akan ada anak yang tidak ada bapaknya. Harus ada bapak. Ini yang dianjurkan oleh agama. Nah, ibu kalau kita bicara misalnya Nabi itu luar biasa, seringkali atau banyak sekali menyebut bahwa ibu itu harus dihormati 3 kali, kemudian ibu disebut 3 kali, baru bapak, baru kerabat, dan seterusnya. Kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, saya coba mengkaji dari kitab tafsir ini. Saya ingin mengawali dulu dari ini. Ini kebetulan hari ini kan 17 Ramadan ya.
Kata ibu itu kan asal katanya dari ummu, ibu. Kemudian dalam Al-Quran itu banyak menyebut kata ummahat, ibu-ibu gitu kan. Artinya ditujukan untuk para ibu. Yang pertama misalnya kita lihat dalam surat An-Najm ayat 32. Di sana disebutkan, ya, potongan ayatnya ya, wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Ya. Ini disebutkan ketika kamu masih janin berada dalam perut ibumu. Ini konsep pertama, bahwa ibu punya tugas mengandung. Di situ tempat pertumbuhan janin. Ini parenting itu dari sana. Tidak mulai anak dari goer, mulai dari bagaimana seorang calon ibu untuk siap perutnya menjadi tempat pertumbuhan dan perkembangan anak pada fase masih janin. Proses pembuahan ada di sana. Kalau tidak siap secara mental dan fisik, ini akan berdampak kepada keturunan, kepada anak. Makanya yang nanti mau nambah anak, siapkan mental, siapkan psikis Anda, siapkan nutrisi yang baik, siapkan kesehatan gitu ya. Karena di sana adalah tempat janin tumbuh dalam perut ibumu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 78. Ini ayat yang sangat populer. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an dan seterusnya. Ini kata-kata Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalau tadi tempat tumbuh janin, kalau ini adalah menjadi perantara. Ibu menjadi perantara pindahnya anak dari alam rahim ke alam dunia. Jadi Anda harus siap ini. Siap menghadirkan generasi baru. Ini bukan pekerjaan ringan. Menyiapkan generasi dari satu alam rahim, alam perut, menuju alam dunia sekarang. Ini melalui apa? Akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini juga bukan pekerjaan ringan. Anda berjihad di situ. Para ibu melakukan kerja-kerja kemanusiaan luar biasa. Rela kalau ada kondisi tidak normal, harus rela dibedah perutnya melalui operasi. Harus siap di vakum ketika kondisinya harus gitu, harus siap normal, bahkan harus dilebarkan dan seterusnya dengan alat dan seterusnya. Ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan. Bahwa seorang ibu di situ itu. Ini edukasi di situ. Kemudian ini jadi pintu keluarnya. Anda adalah wasilah keluarnya anak ke dunia melalui Anda. Gitu ya. Kemudian yang ketiga misalnya dalam Al-Ahqaf ayat 15. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karhan. Ini kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik terhadap dua orang tua. Ini pesannya adalah untuk ayah bunda untuk diperlakukan dengan baik. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kata-kata hamalathu ummuhu karhawa wa wada'athu karhan. Di sini ada kata-kata hamalat dan wa wada'at, mengandung ya dengan susah payah. Ya, mengandung dengan susah payah. Ini. Kemudian menyusui dengan susah payah. Jadi ada tugas mengandung, ada tugas menyusui. Juga ada dalam surat Luqman ayat 14 itu, wa hamalathu wa fisaluhu, melahirkan kemudian menyusui. Jadi ada tugas mengasuh anak seorang ibu, di samping tadi dia mengandung, mengeluarkan, kemudian bukan sekedar tempat mengandung itu butuh waktu, kemudian menyusui. Ini adalah tergambar di situ bahwa menurut saya sesuatu yang spesial yang nggak bisa digantikan. Proses edukasi ibu kepada anak adalah satu. Secara fisik Anda menjadi tempat pertumbuhan, mengandung. Nggak bisa digantikan oleh siapapun. Hanya dilakukan oleh seorang ibu.
Yang kedua, Anda melahirkan. Yang ketiga, Anda menyusui. Ini adalah mandat Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nggak ada yang bisa menggantikan tugas ini. Baru kemudian nanti setelah lahir diasuh, dididik, dirawat. Secara fisik sudah ada. Ini bisa dilakukan kolaboratif. Inilah pentingnya parenting yang melibatkan ayah dan ibu, tidak hanya ibu. Kalau konteksnya mengandung, melahirkan, menyusui, secara fisik ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Tetapi secara emosi, secara kesehatan, secara nutrisi, ketika mengandung, ketika melahirkan, menyusui, betapa kuatnya dukungan seorang ayah untuk menyiapkan segala sesuatunya, berikan support mental, berikan motivasi psikologis, memberikan jaminan kecukupan nutrisi, dan seterusnya. Maka sebenarnya kalau bicara parenting, parent itu kan dari kata-kata orang tua, pendidikan ke orang tuaan, maka disebut dengan parenting education. Ngomongin parenting, nggak ngomongin ibu saja, ya kan? Ngomongin mendidik, merawat anak bukan tugas seorang ibu saja, ataupun sebaliknya bapak saja. Ini peran kolaboratif, peran kemanusiaan yang harus dikuatkan oleh semua kita. Nah, kemudian kalau sudah bicara proses awal pertumbuhan dan perkembangan anak, ini sangat spesial tadi saya katakan, sangat eksklusif. Hanya saja seringkali ini tidak dipraktekkan secara memadai oleh mayoritas kita. Eksklusif karena apa? Ini fase yang luar biasa. Kalau menggunakan teori modern, bahwa usia kandungan itu usia yang sangat luar biasa. Bagaimana perubahan dari dari air, kemudian menjadi segumpal darah, dan seterusnya, sampai berwujud manusia itu dalam progres waktu yang sangat cepat, sangat pendek. Hanya dalam kurun waktu hitungan matematisnya 9 bulanan kurang lebih, menjadi wujud yang utuh seperti itu. Tapi jangan hanya melihat utuh fisiknya, secara substansi dalam konteks otak, ini sedang pembentukan neuron yang luar biasa. Maka bagaimana proses penciptaan generasi itu dimulai dari tahap ini. Tahap pembuahan, kemudian proses perkembangan pertumbuhan janin awal dalam tubuh, ini menjadi titik vital yang harus diperhatikan oleh semua orang tua, khususnya para ibu, agar bisa menjadi wasilah, menjadi perantara keluarnya generasi yang sudah punya keunggulan potensi. Ini saya kira harus dipahami. Kemudian berikutnya, kalau kemudian sudah lahir, banyak orang bertanya kepada saya, Pak, sebetulnya menyusui itu bagaimana? Menyusui yang paling bagus ya dengan ASI, gitu kan. Bukan air sapi gitu ya, tapi air susu ibu gitu ya. Ini yang secara kodrati dimiliki hanya oleh perempuan. Nggak ada yang bisa melahirkan ASI selain perempuan. Ini juga kenapa menurut saya secara spiritual ada hubungan antara ibu dan anak sangat dekat. Ada jariyah yang luar biasa. Kekuatan hubungan darah itu terbangun sangat kuat di situ. Maka transformasi emosi, transformasi fisik itu terbangun melalui itu semua. Maka kalau Anda baca buku-buku PAUD itu selalu disebutkan di sana ketika anak mulutnya itu sedang menghisap air susu melalui puting Anda, di situ ada komunikasi biologis dan emosi yang luar biasa. Makanya ketika anak disusui, biasanya kakinya diangkat, begitu asiknya matanya gilir-gilir ke sana kemari, menatap wajah ibunya sambil mengepuk-ngepuk pantatnya, ngelus-ngelus wajahnya, kepalanya. Itu di situ ada dialog emosi yang luar biasa. Itu juga golden age itu momen golden moment, itu momen terindah bagi seorang anak mendapatkan asupan nutrisi yang tidak ada duanya di dunia, sekaligus mendapatkan support emosi, moral emosi, dan komunikasi spiritual yang luar biasa. Maka jangan lewatkan itu bagi Anda yang sekarang sedang menyusui anak. Lakukan komunikasi spiritual, lakukan komunikasi mental,
untuk berdialog dari hati ke hati dengan anak saat Anda menyusui anaknya. Ini golden moment, ini spesial moment, nggak akan terulang setelah era 2 tahun pertama kehidupan anak. Makanya Allah misalnya dalam Al-Quran saya menemukan ini, ada 3 perintah tentang menyusui gitu ya. Anda bisa nanti buka misalnya surat Al-Baqarah ayat 233. Di sana jelas diperintahkan itu bahwa wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ini disebutkan para ibu itu disuruh menyusui itu 2 tahun penuh. Ini. Jadi ini nanti ada juga yang tidak sampai 2 tahun hitungannya. Kemudian di dalam surat Luqman itu disebutkan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Menyusui ya, menyapihnya dalam 2 tahun. Ini hampir selaras. Cuma kalau yang pertama tadi penuh. Kalau ini tidak menyebutkan penuh tapi hanya fi amaini. Kemudian dalam surat An-Nahl 78 yang tadi sudah saya baca, itu penggabungan mulai dari masa kehamilan sampai menyusui itu 30 bulan. Maka di sana misalnya disebutkan dengan kata-kata kurang lebih dihitung 30 bulan ya, mulai dari mengandung sampai melahirkan. Kalau dihitung ya kurang lebih 21 bulan lah rata-rata begitu. Jadi kalau dihitung berarti kan antara 21 bulan sampai 24 bulan. Ini masa yang saya kira tolerannya paling tinggi maksimal 2 tahun untuk menyusui, kemudian paling tidak ya sekitar 21 bulan. Jangan terlalu pendek untuk disapih gitu ya. Ini kalau kita mengkaji secara Quran itu begitu. Karena disinilah saat yang bagus bukan hanya memberikan suplai nutrisi yang tidak ada pabrik di dunia yang sampai hari ini bisa menciptakan nutrisi, bisa menyamai kandungannya dari nutrisi yang diciptakan Tuhan begitu ya, melalui seorang ibu. Apapun makanan bayi, nutrisi itu hanyalah suplemen tambahan, tetapi substansi yang Allah hadirkan melalui seorang ibu ini tidak bisa tergantikan. Ini pengantar awal terkait dengan seorang ibu. Saya kira itu dulu karena waktunya ya, nanti bisa dilanjut. Karena kalau kita ngomongin tentang ibu itu masih banyak, makanya nanti termin-termin berikutnya kita mengalir saja, saya berikan pengantar. Silakan yang ingin komen. Waktunya terbatas nih Mas. Terima kasih kepada Bapak Fahri. Ya, silahkan Bunda. Saya buka sesi tanya jawab. Dari hostnya bertanya juga nggak apa-apa kok. Silakan yang ingin bertanya bisa mikrofonnya dihidupkan. Atau ada yang di YouTube nggak, Mbak? Ada Pak Bunda. Bagi teman-teman yang di YouTube, silakan yang mau bertanya bisa di chat, nanti saya pertanyaan tidak harus lisan, tapi bisa dengan chat. Itu ada chat itu. Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak nanti saya nambahin gitu. Mungkin sementara belum dulu ya Pak. Oke, ya saya lanjutkan. Nah, ini fondasi awal ya para ibu dan teman-teman bahwa fase anak dalam kandungan ini yang oleh para ahli sering disebut dengan periode prenatal sebelum lahir. Maka disebut dengan prenatal education, pendidikan sebelum lahir. Dan ini dalam konsep Islam itu luar biasa ditekankan sekali, bahkan dalam Islam fase 4 bulan pertama ini penentuan nasib. Ya, penentuan nasib itu kontrak manusia dengan Tuhan, begitu kan. Dulu kan ketika usia 4 bulan dalam Al-Quran disebutkan Tuhan menyapa
si jabang bayi, alastu birabbikum, ya kan? Bukankah aku Tuhanmu? Ini sebetulnya bibit penanaman akidah sudah ada di sini. Kita semua, para bayi kita itu nyebut qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar Tuhan, benar Allah, saya bersaksi. Ini syahadat sudah anak kita. Maka dalam konsep Islam, ketika anak lahir, tolong Anda, suami Anda, harus siap untuk menyambut hadirnya seorang anak yang sudah berislam, gitu kan. Sudah berislam, dikuatkan keislamannya, maka kenalkanlah dengan kalimat thayyibah, diadani, diikomati, gitu kan. Ini proses pertemuan, perjumpaan pertama dengan apa yang sudah diikrarkan anak manusia di dalam rahim ibunya, tatkala kurang lebih 4 bulan, bersaksi, bersyahadat di hadapan Allah langsung, roh kita, roh bayi itu, roh anak Anda. Maka jangan sekali-kali memandang anak tidak berislam lahir. Maka konsep fitrah yang sering kita ketahui, ya kan, setiap anak lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka para ahli mendefinisikan al-fitratu hiya, ya kan, dinul Islam. Salah satunya adalah fitrah adalah agama Islam. Karena apa? Lahir sudah membawa potensi beragama. Maka salah satu tugas penting dari orang tua, bapak dan ibu adalah menjamin bahwa ketika lahir kebutuhan agamanya terpenuhi. Agar apa yang sudah diikrarkan, disyahadatkan anak sebagai proses proses ikrar, ya, pengakuan bayi kita. Ini tentu perspektif kita perspektif Islamic parenting, ya. Mohon maaf kalau ada yang bukan Islam di sini, ya. Saya menggunakan, tapi saya kira agama apapun ketika saya baca pun sama, ya kan. Ada konsep bahwa anak lahir itu memiliki komitmen keberagamaan, ya kan. Nah, sehingga ini yang menurut saya harus dikuatkan di dalam kandungan, harus diberikan pengasuhan yang menguatkan spiritualitas itu. Maka seorang ibu perlu banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, ya, perbanyak zikirnya, jaga sholatnya, perbanyak baca Al-Quran. Ini bagian dari upaya untuk menjaga itu, menguatkan itu, gitu kan. Loh Pak, apa bayi dalam kandungan memiliki komunikasi? Oh, sangat mampu mereaksi lingkungan, gitu ya, mereaksi lingkungan. Makanya iklim kondusif dalam rumah tangga ketika seorang ibu itu hamil itu sangat dibutuhkan oleh janin. Bagaimana komunikasi ibu dengan bapaknya, bagaimana suasana di rumah tangga untuk dihindari konflik, dihindari padu, bahasa Jawanya begitu ya, dihindari terjadi pertengkaran. Ini luar biasa, apalagi bagi ibu. Ibu hamil itu secara emosi itu sensitif sekali. Emosinya mudah terpancing marah, gitu kan. Ada semangat yang kurang, kalau tidak dipahami itu akan mudah menimbulkan konflik, ya kan. Ini psikologi kehamilan itu luar biasa, harus dipahami. Karena saya menduga di antara sekian ratus yang ikut acara ini ada yang lagi hamil, gitu ya. Sangat yakin saya itu. Atau akan ingin hamil, gitu kan. Kayak Fitri ini kan ingin hamil nanti. Sehingga harus diciptakan iklim itu, ada komunikasi dan persiapan yang sangat baik dari seorang ibu secara mental, emosional, spiritualnya, ya kan, untuk disiapkan secara baik di samping kesehatan dan nutrisinya agar kuat secara fisik dan non fisik untuk memberikan perawatan secara tidak langsung melalui diri Anda sebagai seorang ibu. Disinilah kenapa saya melihat Nabi begitu atensinya kepada ibu dengan memposisikan ibumu itu karena di sini ini. Bukan semata-mata karena anak lahir dari situ, tapi karena payahnya ini. Karena beratnya, ya kan. Bagaimana
ibu melakukan kerja-kerja fisik dan emosi serta spiritual yang luar biasa tatkala ibu berada di situ, ketika anak berada di dalam kandungan seorang ibu. Makanya sekali lagi ini kekuatan yang harus dibangun pertama, ya. Termin hari ini saya ingin menguatkan Anda semuanya. Bagi yang sudah anaknya lahir, minggu depan kita akan bicara. Hari ini saya fokus dulu kepada proses anak di dalam kandungan. Untuk bagi Anda yang masih dalam proses akan hamil atau sedang hamil atau kepingin hamil lagi, ini di sini ini pintu gerbang pertama. Bagaimana proses hubungan suami istri itu juga perlu dipersiapkan. Bagaimana ketika sudah jelas positif, ini perlu dikuatkan, bukan hanya agar tidak terjadi keguguran, agar tidak terjadi hamil tidak normal dan seterusnya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan emosinya, spiritualitasnya, moralnya, itu dibangun dari sana. Dan Allah sudah mengingatkan kita bahwa di dalam kandungan ini ada proses komunikasi yang perlu dibangun, yang tidak hanya antara orang yang ada di luaran ini, tetapi apa yang ada di luaran ini berimplikasi masuk ke dalam apa yang yang ada di dalam kandungan, sehingga ini dampak pengaruhnya luar biasa. Dampak pengaruhnya bagi emosi anak. Anak akan merekam. Otak anak itu sudah tumbuh berkembang dengan baik, mampu merekam apa yang ada di sekitarnya. Meskipun belum bisa memberikan reaksi verbal dengan kata-kata atau dengan tindakan, tetapi ada reaksi-reaksi non-verbal yang kemudian berimplikasi terhadap sikap dan mentalitas yang terbangun pada diri anak. Karena apa? Sensitivitasnya sangat tinggi, kelenturannya sangat tinggi. Maka disebut dengan otak anak itu masih plastis. Plastis itu tuh mudah diarahkan kemana-mana, mudah menerima reaksi, mudah menerima stimulasi. Apapun yang ada pada anak usia dini ini akan bisa terekam dengan begitu cepat, mudah dan kuat bagi anak. Ini sudah maghrib Mbak Fitri di Purwokerto? Cukup ya? Iya, sudah. Mau dicukupkan dulu. Ya, demikian akan dari Bapak Fauzi, saya kira cukup karena waktu sudah memasuki buka puasa. Iya, maghrib. Ya, terima kasih kepada Bapak Fauzi dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kita berjumpa kembali nanti tanggal 12 Mei 2020. Nah, ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya, saya tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama berbuka puasa, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.